Lalu kemudian punya personal branding, punya karakteristik diri yang nggak usah jadi orang lain, nggak usah jadi diri sendiri aja, tetapi tentu teknik atau skill tentang public speaking itu perlu terus ditingkatkan dan dilatih terus. Nanti seiring berjalannya waktu dengan jam terbang, nah, kalau misalnya merasa tidak nyaman atau cemas ketika melakukan public speaking, ayo kita cek dulu. Kita tidak nyaman atau merasa cemasnya karena apa? Karena belum menguasai materi, karena kita belum kenal sama orang itu, orang baru atau tempat baru. Nah, apa nih yang kita lakukan? Nah, tips and triknya adalah kalau kita mau berbicara dengan orang lain pada satu event atau diundang di kegiatan gitu ya, kita tahu dulu itu siapa, siapa saja audiensnya kita gitu ya. Lalu itu yang mengundang kita, kalau itu perusahaan gitu ya, itu di bidang apa, sudah berapa lama berdiri, siapa saja jajaran direksinya, misalnya begitu. Lalu panitia yang mengundang kita itu siapa, kita akan ketemu dengan siapa saja di sana gitu ya. Lalu tempatnya di mana gitu. Kalau misalnya kalian mau bicara di satu tempat, itu pastikan jangan datang terlambat gitu, atau setidaknya boleh lihat dulu, cek lokasi dulu gitu ya sebelum kalian datang ke sana, sebelum eventnya gitu. Terus kemudian mungkin lihat situasinya seperti apa, browsing, cari-cari banyak data, banyak informasi gitu ya tentang event tersebut. Lalu kemudian siapkan materinya, siapkan bahannya, lakukan riset, latih ulang-ulang, latih sendiri, direkam, dilihat lagi nih, mana nih presentasi gitu, mana nih kemampuan public speaking yang masih kurang bagus atau perlu diperbaiki, apakah ada filler word, apakah ada dead air, atau apapun itu yang memungkinkan bisa kita perbaiki gitu. Jadi dilatih terus, persiapkan materinya, lalu kemudian punya personal branding, punya karakteristik diri yang nggak usah jadi orang lain, nggak usah jadi diri sendiri aja, tetapi tentu teknik atau skill tentang public speaking itu perlu terus ditingkatkan dan dilatih terus. Nanti seiring berjalannya waktu dengan jam terbang gitu dan dengan menguasai materi yang akan kita sampaikan, insya Allah nanti rasa tidak nyaman dan cemas itu berangsur-angsur akan semakin kecil dan semakin hilang, dan kamu nanti akan merasa kepengen lagi dan kepengen lagi jadi pembicara. Gitu ya.